Selamat pagi, sampai jumpa pada materi dinamika gerak lurus. Judulnya dinamika gerak lurus. Yang pertama, hukum 1 Newton. Bunyinya bagaimana? Yaitu tentang apa? Setiap benda akan bergerak lurus beraturan atau diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda. Hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Jadi persamaan yang ada di hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Keadaan bendanya bisa GLB, bisa diam. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau di sini A sama dengan F per M. Kita bisa ditulis F sama dengan M kali A. Ini adalah gaya, M-nya massa benda, ini adalah percepatan. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton adalah jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua mengerjakan
gaya pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Seperti ini. Jika kita meletakkan benda di sebuah meja, misalkan balok, seperti ini, maka di sini akan ada gaya tekan pada balok oleh meja. Di sini ada gaya normal, gaya dari meja pada balok. Di sini ada berat benda. Hukum 3 Newton ini disebut juga hukum aksi reaksi. Sini F-nya adalah gaya tekan balok pada meja. Ini disebut sebagai aksinya. Kemudian N, gaya normal dari meja pada balok. Ini sebagai reaksinya. B-nya adalah berat balok. F dan N disebut pasangan aksi reaksi. Jadi di sini ada persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Berikutnya adalah yang nomor 4, gaya gesekan. Gaya gesekan terjadi pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan kedua benda saling bergerak. Jadi terjadi pada dua permukaan yang bersentuhan dan keduanya bisa saling akan bergerak atau salah satunya. Gaya gesekan ada dua jenis. Yang pertama adalah gaya gesekan statis. Terjadi pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan kedua benda
relatif diam terhadap benda lain. Jadi ini masih dalam keadaan apa? Diam ya. Dan akan mencapai maksimum pada saat benda tepat akan bergerak. Jadi dalam keadaan masih diam tapi akan bergerak, relatif diam tapi dalam keadaan akan bergerak, ini akan mencapai maksimum. Jadi kalau kita gambar seperti ini W-nya, ini gaya normal, ini gaya geseknya, ini misalkan ditarik seperti ini. Nah, sini Fs-nya akan mencapai maksimum atau max, ini sama dengan μs kali n. Dari gambar ini berarti n-nya sama dengan W. N-nya gaya normal, W-nya adalah berat benda. Ini akan mencapai maksimum dengan μs sama dengan koefisien gesekan statis karena masih diam. N-nya gaya normal, kemudian Fs-nya adalah gaya gesekan statis. Kita lanjut pada gesekan, gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis terjadi pada dua permukaan benda yang bersentuhan di mana kedua benda bergerak relatif terhadap benda lain. Ini W-nya N, ini gaya gesek kinetis FK. Akan ditarik, FK-nya sama dengan μk kali N. Kalau dari gambar N-nya sama dengan W. W ini bisa mg ya. FK-nya sama dengan gaya gesekan kinetis, gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak. μk-nya sama dengan koefisien gesekan kinetis. N-nya gaya normal. Dari rumus itu berarti koefisien adalah koefisien gesek, koefisien
gesekan adalah perbandingan apa? Gaya gesek, gesekan dengan gaya normal. Besarnya tergantung kekasaran kedua permukaan yang saling bersentuhan. Jadi semakin kasar, koefisien geseknya makin besar. Jika licin, maka tidak ada gaya gesekan. Demikian materi kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe, dan loncengnya juga diklik. Sekian dan terima kasih.